untuk PPh orang pribadi ini itu ada di Undang-Undang PPh ya. Undang-Undang PPh ini nomornya itu adalah nomor 7 tahun 83. Ah, ini nih. Ya. Telah mengalami beberapa perubahan. Nah, perubahan cukup banyak ada di nomor 36 nih. Nah, nih ya. Nah, jadi nanti kalau Anda belajar bukanya yang nomor 36 atau yang sandingan, yang udah kompilasi. Jadi yang udah kompilasi biar kita nggak perlu buka undang-undang lama lagi, yang undang-undang sebelumnya. Jadi udah dikompilasi di sini mana yang baru, mana yang diubah. Nah, Undang-Undang 36 ini kemarin juga ada beberapa pasal yang masuk ke dalam BAS ya. Gitu. Masuk BUS Omni namanya ya. Yang saat ini yang udah diundangkan di tahun 2020 ya, undang-undangnya nomor 11 ya. Nah, ini jadi nanti selain undang-undang nomor 36 tahun 2008 untuk dasar hukum untuk PPh secara umumnya, ini kita juga mengacu ke undang-undang 11 tahun 2000 gitu. Ya. Jadi nanti kalau mau buka undang-undang silakan Anda coba buka kompilasi pasal undang-undang 36. Tapi kalau yang di undang-undang CK ini itu hanya ada 3 pasal aja yang undang-undang PPh ini yang direvisi, diubah atau ditambah itu hanya ada 3 pasal. Kalau nggak salah di sini disebutin. Yang di 3 pasal tadi dalam undang-undang CK tadi diantaranya undang-undang yang mengalami perubahan di undang-undang CK khususnya ya, itu ada di PPh, PPN, dan KUP. Nah, khusus PPh ini ada 3 pasal yang mengalami atau yang masuk ke dalam undang-undang CK. Ini dia. Jadi kalau kita lihat di undang-undang CK itu ada di pasal 111. Jadi pasal 111 undang-undang CK ini mengubah isi dari pasal 2, menambahkan juga pasal 4, serta mengubah tarif yang ada di pasal 26. Itu. Nah, ternyata pasal 4 tadi yang saya tuliskan di Excel juga masuk perubahan. Nah, oke. Penambahan kalau salah ya. Nah, jadi tadi kan saya sedikit memberikan penekanan khususnya untuk UTS ini tolong Anda hafalkan pasal 4. Ya. Ya. Oke, jadi itu untuk terkait dasar hukum. Ya, dasar hukum kita untuk materi PPHP ini, yaitu yang kita gunakan undang-undangnya ada di Undang-Undang nomor 7 tahun 83, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 11, tapi ini cuma 1 pasal di sini, atau 1 pasal di Undang-Undang CK, 1 pasal 111, yang mengubah 3 pasal di Undang-Undang nomor 7 tahun 83. Yaitu di pasal 2, 4, dan pasal 26. Gitu. Oke ya, cukup jelas ini untuk dasar hukum kita. Jadi untuk materi di acuan kita di undang-undang di materi PPh ini kurang lebih di dasar hukumnya di undang-undang PPh tadi nomor 7 tahun 83 dan perubahannya. Nah, di materi ini juga sudah disesuaikan ya, slide-nya udah enak banget nih. Ya. Sudah disesuaikan dengan Undang-Undang CK.
sesuai dengan outline tadi, jadi yang pertama akan kita bicarakan di sesi kali ini yaitu terkait subjek pajak. Nah, subjek pajak. Begini nih ceritanya. Mas Koko ini saya tanya dulu Mas Koko. Mas Koko ini wajib pajak apa subjek pajak? Subjek pajak, Pak. Wajib pajak atau subjek pajak ya? Kenapa bukan wajib pajak? Karena belum memiliki penghasilan sendiri, Pak. Oke. Di sini siapa yang menjadi wajib pajak? Ada nggak? Halo? Siapa yang sudah jadi wajib pajak? Belum ada ya? Jadi begitu. Seperti yang disebutkan Mas Koko tadi, untuk menjadi wajib pajak, itu memang memerlukan syarat. Jadi seorang subjek pajak belum tentu itu wajib pajak. Belum tentu dia wajib pajak. Jadi selain subjektif, syarat subjektif ada orangnya gitu ya. Itu juga ada syarat subobjektif, di mana ada objek pajaknya. Kalau seseorang itu hanya memenuhi syarat subjektif, nggak memenuhi syarat objektif, ya belum bisa disebut sebagai wajib pajak. Halo Mas Koko, saya mau nanya. Menurut Mas Koko, saya itu subjek pajak apa wajib pajak? Sudah termasuk kedua-duanya, Pak, subjek pajak maupun wajib pajak. Soalnya Bapak sendiri sudah berpenghasilan dan ini bekerja sebagai pegawai. Tetap juga seperti itu, Pak. Oke. Kalau menurut Mas Koko, nih, ada anak yang masih berumur 5 tahun menjadi bintang iklan popok bayi. Nah, itu wajib pajak apa bukan? Sepertinya belum itu, Pak, belum jadi wajib pajak. Soalnya masih di bawah 17 tahun, Pak. Dan masih berada di bawah naungan orang tuanya, Pak. Wah, kampret. Apa ngomong bukan? Oh, fuck. Nyapa dong. Namun tidak berlaku untuk mereka yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, itu umur tidak dilihat, serta penghasilan juga nggak dilihat berapa besarnya. Gitu. Pak, tapi kalau ada bayi tadi, secara subjektif kan belum terpenuhi, tapi objeknya gede itu, bintang iklan dapatnya di atas PTKP. Itu kalau di ketentuannya, di regulasi yang di KUP ya kalau salah. Itu NPP-nya boleh menggunakan NPP keluarga atau orang tuanya. Gitu. Nah, jadi dia secara subjektif belum terpenuhi, makanya dia belum disebut sebagai wajib pajak. Cuman objeknya itu kena pajak gitu. Nah, cara pengenaan pajaknya itu menjadi tanggung jawab pengempunya atau menjadi tanggung jawab orang tuanya. Baik. Saya mau nanya lagi nih ke Mbak Nurul R. Salsabila. Mbak Nurul punya teman di luar negeri nggak? Enggak, Pak. Mbak Nurul pernah lihat orang luar negeri nggak? Pernah, Pak. Namanya siapa? Kenapa? Namanya siapa? Miss sebenarnya, Pak. Miss Dewi. Oh, Miss Dewi. Orang luar negeri.
Oh, Dia tinggal di luar negeri, Pak. tapi orang luar negeri atau orang Indonesia? Orang Aslinya? Indonesia. Orang Ah, Indonesia. kalau yang orang luar negeri asli, contohnya siapa? Yang saya kenal nggak ada, Pak. Oke, yang tidak dikenal juga nggak apa-apa. Siapa, Pak? Apa? Siapa? Penyanyi, Pak. Boleh, boleh. Sama Britney Spears? Oh, zaman saya. Boleh, Pak. Ya, Pak. Britney Spears. Masih kenal Britney Spears. Tahu, Pak. Nah, ya. Kalau dia itu wajib pajak apa bukan? Wajib pajak, Pak. Yakin? Yakin. Oke. Wajib pajak dalam negeri bisa jadi wajib pajak dalam negeri nggak dia? Di kalau dia tinggal di Indonesia, jadi wajib pajak dalam negeri. Jadi Ya, Pak. Gitu. untuk menjadi wajib pajak di Indonesia itu tidak harus WNI ya? Cakep, cakep. Berarti udah tahu ya. Jadi tidak harus. Jadi jangan sampai kita. Jadi di pajak itu untuk menjadi subjek pajak dalam negeri atau wajib pajak dalam negeri itu syaratnya bukan beralih menjadi keluarga negara Indonesia ya, tapi secara regulasi itu diantaranya dibatasi dengan waktu, gitu. Atau saat ini di Undang-Undang CK bukan cuma waktu yang jadi ukuran, termasuk kegiatan ekonomi itu juga, atau termasuk lama tinggal atau apa istilahnya itu kecenderungan dia. Kalau dulu tuh sebelum Undang-Undang 11 itu enak banget, cuma waktu aja yang dipakai. Gitu. Oke. Jadi clear ya Mbak Nurul. Terus kalau kayak Mbak Dewi tadi, Miss Dewi, yang Mbak Nurul kenal, dia di luar negeri udah berapa lama? Udah ada 2 tahun, Pak. Menurut Mbak Nurul, dia wajib pajak dalam negeri apa luar negeri? Luar negeri, Pak. Kenapa? Karena udah netap lumayan lebih dari 1 tahun. Kalau dia netapnya cuma 10 bulan, gimana? Dan mau keluar negeri? Mungkin masih bayar pajak yang di dalam negeri, Pak. Gitu. Kenapa mungkin? Kalau dia ada pikiran untuk balik, belum menetap, apalagi jangka waktunya belum lama, maka mungkin masih jadi wajib pajak dalam negeri, Pak. Oke. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, tanya Mbak Nurul. Di antara perubahan yang ada di dalam Undang-Undang CK itu pertama, intinya kalau ada seorang WNI atau WNA sekalipun yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari, dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri, katanya gitu. Itu udah clear tadi ya. Jadi Britney Spears tadi bisa aja jadi subjek pajak dalam negeri. Ketika dia memenuhi kriteria tadi, ini syarat ini. Nah, yang kedua bagaimana dengan WNI yang ada di luar Indonesia ya lebih dari 183 hari. Ini juga dia bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Dapat, nah ini bedanya di sini. Di sini ada kata-kata dapat, artinya seperti yang disampaikan Mbak Nur tadi, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi bisa jadi WNI tadi menjadi subjek pajak luar negeri. Karena kata-kata dapat ini tidak mewajibkan atau harus. Artinya ketika dia tetap memilih untuk menjadi subjek pajak dalam negeri, ciri-cirinya apa? Ketika dia tetap memilih menjadi subjek pajak dalam negeri, dia tidak menonefektifkan NPWP-nya. Gitu. Jadi NPWP-nya itu tetap masih aktif. Gitu. Kalimatnya dapat nih. Ya. Jadi. Oke, thank you ya. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin?
Nah, izin bertanya Pak. silakan. Dampak kalau misalkan kita menonaktifkan NPWP kita itu apa Pak? Dampaknya yang boleh dinonaktifkan NPWP-nya itu contohnya ketika kita berubah status menjadi subjek pajak ke luar negeri ya. Contohnya itu. Nah, dampaknya apa? Atau manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya kita dianggap sudah tidak efektif lagi NPWP-nya. Tentunya kita tidak wajib lapor SPT. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadi subjek pajak luar negeri, maka penghasilan si subjek pajak tadi yang diperoleh dari luar negeri tidak kena pajak lagi di Indonesia. Nah, begitu. Jadi TKI yang kerja di Malaysia, itu gaji dia itu nggak kena pajak di Indonesia. Pada saat dia bawa pulang ke Indonesia, ya nggak kena pajak lagi di Indonesia. Kenapa? Karena kalau dia menonefektifkan NPWP-nya, maka dia menjadi subjek pajak luar negeri. Gitu. Sebetulnya Indonesia memang menganut asas worldwide income. Gitu ya. Jadi subjek pajak dalam negeri. Ketika Mas Koko ini dapat penghasilan di Indonesia dan dapat penghasilan dari luar negeri, itu kedua-duanya menjadi objek pajaknya dia. Jadi kena pajak di Indonesia. Gitu, kurang lebih. Ada lagi mungkin? Nah, kemudian di Undang-Undang CK ini, di klaster perpajakan, khususnya perubahan berikutnya di pasal 4. Itu pengen tetap dianggap WNA. Supaya penghasilan dari Indonesia nggak kena pajaknya di luar negerinya aja, di negaranya dia. Jadi bayar pajaknya di negara dia. Gitu. Di antaranya perubahannya bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Jadi Britney Spears tadi ketika sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, dan mereka memiliki keahlian tertentu, maka pajak yang akan dikenakan hanya atas penghasilan yang dari Indonesia saja. Jadi ketika dia dapat penghasilan di Indonesia, pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia hanya penghasilan yang dari Indonesia saja. Jadi kayak Britney Spears itu ketika nyanyinya di Indonesia, yaitu kena pajak di Indonesia. Tapi hasil nyanyi di luar negeri di negara asalnya sana, ya nggak kena pajak di Indonesia. Ya, itu syaratnya ketika memiliki keahlian tertentu. Oke. Kemudian yang non-objek pajak dipertegas untuk yang namanya sisa lebih dana sosial. Nah, jadi labanya dana sosial itu bukan objek pajak. Ya. Jadi contohnya kampus atau yayasan yang di bawah naungan kampus, labanya dia itu bukan objek pajak. Kalau STAN kan kampus juga, tapi dia tidak mencari. Nggak ada labanya STAN-nya, karena dia pakai APBN. Kalau Anda ke kampus swasta, itu dia punya laporan laba rugi juga. Bukan laba rugi akuntansi pemerintahannya. Yang dia gunakan akuntansi komersil. Nah, laba si yayasan ini, yang nirlaba ini, itu dipertegas di sini. Bukan merupakan objek pajak.
Dulu itu kalau kita perhatikan definisi atau terkait non-objek ini ada di Perjanjian atau PMK gitu. Sekarang udah muncul di undang-undang, udah dipertegas di undang-undang CK-nya. Perubahan berikutnya adalah terkait penghapusan dividen sebagai objek pajak. Ya. Termasuk yang dividen dari luar negeri. Itu juga kalau masuk ke Indonesia, tapi dengan syarat harus diinvestasikan dulu di sepanjang waktu yang sudah ditentukan. Maka dia pun menjadi bukan objek pajak di Indonesia. Gitu. Oke. Di sini ada yang tahu dividen itu apa? Imbal hasil investasi. Bagian hasil perusahaan, Pak. Oke. Imbal hasil dari investasi, gitu ya, Mas? Investasinya detailnya dalam bentuk apa sih? Atau contoh investasinya itu seperti apa? Investasi pada saham perusahaan mungkin, Pak. Dari saham biasa atau saham preference perusahaan. Oke. Mas Iwan bisa nggak punya saham? Bisa saja, Pak. Untuk bisa punya saham, caranya gimana, Mas Iwan? Bisa dengan investasi atau membeli saham yang ada di perusahaan atau badan usaha yang memang memperjualbelikan sahamnya secara terbuka, Pak. Keren. Nah, ketika dividen atau ketika saham tadi sudah dibeli, perusahaannya laba, nanti bakalan dapat bagian dividen. Nah, dividen yang diterima oleh Mas Iwan itu katanya nanti sekarang ya, bukan objek pajak. Gitu. Ya. Termasuk dividen yang atas usaha yang ada di luar negeri. Nah, itu juga bukan objek pajak. Tapi bedanya kalau yang dari luar negeri harus diinvestkan dulu di Indonesia. Kalau dividen yang dari dalam negeri, itu udah otomatis bukan objek pajak. Mau diinvestasikan lagi atau tidak, dia bukan objek pajak. Ya. Kemudian juga di pasal 4 melakukan perubahan terkait yang bukan objek pajak atas penghasilan tadi, yaitu ditambahkan termasuk SHU yang diberikan oleh koperasi dan ya bagian laba SHU koperasi ya, dan dana haji yang dikelola oleh BPKH. Ya, bagian laba dana haji yang dikelola oleh BPKH. Nah, nanti bagi penerimanya mungkin calon haji yang menerima bagian hasil tadi itu bukan merupakan objek pajak. Baik, ini perubahannya. Jadi kita belum masuk materi, tapi ini diantaranya perubahan yang terjadi di objek pajak dan subjek pajak. Secara umumnya kurang lebih seperti ini. Oke, itu ya saudara-saudara. Ada pertanyaan mungkin untuk perubahan ini? Jadi perubahan yang tadi ada di pasal 2. Izin bertanya, Pak. Ya, pasal 4 dan 6. Silakan. Ya, Pak, itu yang tadi di pasal 4 kan kalau ada dividen dan laba setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Ya, Mas. Kalau misalnya kita punya saham luar negeri gitu, misalnya kayak entah itu Apple atau Tesla gitu, Pak, terus bagi dividen, terus pemerintah tahu dari mana itu kalau misalnya itu
diinvestasikan lagi di Indonesia kan bisa aja dikonsumsi gitu Pak uangnya. Oke. Dikonsumsi. Pertama gini. Pertama, skema pemungutan pajak Indonesia itu memang self assessment untuk PPH. Nah, yang kedua, di juknisnya itu ada di PMK nomor 18 tahun 2021, juknis dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagi mereka yang membawa laba dari luar negeri supaya tidak dijadikan objek pajak, dia harus menginvestasikan dulu. Bagaimana cara mengetahuinya? Itu kita cukup membeli investasi yang sudah ditunjuk, contohnya obligasi atau saham, dan lain-lain banyak daftarnya. Kemudian pertanyaan saya begini, Mas Adam kalau beli saham atau beli obligasi, bagi Mas Adam namanya itu apa? Bagian apa itu namanya? Ya, sebagai investasi. Oke. Investasi itu aset atau bukan? Aset Pak. Kalau di neraca dia masuk bagian aset yang mana? Non current aset. Non current ya? Atau current? Bisa current, bisa non current ya. Kalau obligasi kan kalau udah mau jatuh tempo jadi current aset. Nah, intinya di sini nanti supaya diketahui ini sudah diinvestasikan dulu, itu di SPT-nya si wajib pajak tadi itu harus muncul aset tadi. Itu hanya itu regulasinya di PMK nomor 18. Perkara dia nanti bohong atau tidak, nanti akan ada mekanisme pengawasan. Tapi sementara yang diatur terkait dia udah tahu ini diinvestasikan benar apa tidak, nanti oleh pemerintah dipantaunya melalui SPT yang dia laporkan. Gitu. Ya. Gimana Mas kira-kira begitu ceritanya? Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, kalau pasal 26 ini terkait tarif yang turun ya. Baik, kita masuk ke materi. Jadi undang-undang definisi terkait pajak penghasilan, jadi pasal 1 ketentuan umum PPH itu yang dimaksud dengan, atau pasal 1 mengatakan pajak penghasilan itu dikenakan terhadap subjek pajaknya. Atas apa? Di sini kalau kita lihat ternyata yang disebut pertama adalah subjek pajak. Atas penghasilan baru objek pajaknya yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Ini ciri-cirinya adalah ciri-ciri dari pajak subjektif. Nah, dia ngomong subjeknya dulu ya. Gitu. Oke. Katanya di dalam kalimat ini mengandung informasi ya, atau arti dari kalimat ini menjadi dasar yang menjawai terhadap pasal-pasal berikutnya. Di mana yang memuat konsep penting satu terkait subjek pajak. Itu. Kemudian objek pajak yang dikenakan pajak dalam tahun pajak. Nah, jadi undang-undang PPH itu kalimat intinya ada di sini katanya gitu. Di pasal 1 ini. Jadi pasal 1 ini maknanya sangat luar biasa. Di mana dalam pasal 1 ini di situ menyinggung apa yang ada di isi undang-undang PPH tadi. Yaitu terkait subjek pajak, objek pajak, kemudian pengenaan pajak, dan tahun pajak. Dalam tahun pajak. Oke, saudara-saudara.
Kalau periode akuntansi itu start dan mulainya pada tanggal dan bulan apa, Mas Iwan? Bagaimana Pak? Maaf. Oke, kalau waktu Mas Iwan belajar siklus akuntansi atau pengantar akuntansi atau akuntansi 1 ya, Iya Pak. itu belajar siklus akuntansi yang nyusun laporan keuangannya. Iya Pak. Itu periodenya dari kapan sampai kapan? Untuk periodenya biasanya dimulai 1 Januari sampai akhir tahun 31 Desember Pak, tapi bisa lebih dari 1 tahun. Nah, kok bisa lebih? Untuk periode siklus perusahaan itu biasa tidak mesti 1 tahun Pak, bisa lebih dari 1 tahun tergantung perusahaan tersebut bergeraknya di bidang apa biasanya Pak. Oh, baru tahu saya. Contohnya gimana? Kemarin ada dosen yang menyampaikan kalau misalkan kayak perusahaan konstruksi atau perusahaan pembangunan gitu bisa lebih dari 12 bulan atau 1 tahun Pak siklus perusahaannya. Oh, gitu. Berarti dia satu periode tadi boleh 18 bulan. Gitu. Iya Pak. Nah, itu tidak berlaku di pajak. Kalau di pajak, yang dimaksud dalam tahun pajak atau 1 tahun pajak itu harus 12 bulan. Gitu. Dan di sini tidak pernah diberitahukan 12 bulan tadi mulainya bulan apa, ada sampai bulan apa. Nah, tapi pada umumnya kalau di Indonesia itu startnya dari 1 Januari sampai 31 Desember ya Mas Iwan ya. Iya Pak. Tapi untuk case tertentu atau perusahaan tertentu bisa jadi periode akuntansinya itu dari memang Januari tapi endingnya itu di bulan Juni kali gitu ya. Atau bulan lain. Oke, thank you. Nah itu mungkin Mas Iwan yang menjadi poin saya sampaikan ini kalau membahas terkait tahun pajak itu kalau di pajak undang-undang PPh itu kata kuncinya fokusnya adalah dia harus 12 bulan. Gitu. Yang kedua, untuk membayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakan itu tanpa harus menunggu dikasih tahu berapa besarnya pajak. Ya. Itu kecuali official assessment. Kalau PPh itu self assessment. Di mana untuk pengenaan pajak itu dihitung sendiri oleh wajib pajak dan kata-katanya dikenakan. Nah ini di sini tanpa harus menunggu adanya tagihan atau surat ketetapan. Jadi wajib pajak di sini memang diberikan kewenangan secara individu atau self assessment. Ya, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini yang harus Anda hafal, pasal 4. Subjek pajak ya nggak harus hafal, tapi harus tahu ya. Gitu. Baik, sebelum cerita kita lanjutkan. Subjek pajak itu dibagi menjadi 2, yaitu orang pribadi atau badan secara umum. Gitu. Ya, jadi subjek pajak orang pribadi atau subjek pajak badan. Pertanyaan saya, halo Mas Dandi, Mas Pandu. Ya Pak. Kalau yayasan itu wajib pajak atau bukan? Yayasan itu tidak, Pak, karena bergerak di bidang sosial. Oke. Mbak Sukma, hadir Mbak Sukma? Hadir, Pak. Partai politik wajib pajak atau bukan? Ya, partai politik itu wajib pajak atau bukan? Semuanya kemana? Mbak Sepnia berarti ini. Mbak Sepnia, halo Mbak Sepnia. Iya, Pak. Saya kira Mbak Sophia tadi. Mbak Sepnia. Mbak Sepnia, yayasan itu wajib pajak atau bukan?
Kalau menurut saya yayasan itu bukan wajib pajak, Pak. Karena dia Kenapa? itu biasanya bergerak di bidang sosial. Kalau toko kelontong Karena yang di bergerak di bidang sosial, Pak. oke. Kalau tokonya Pak Kokoh ya, jadi Pak Kokoh punya toko di ruko depan rumah, maka pertanyaannya Pak Kokoh itu wajib pajak atau bukan? Subjek pajak atau bukan, Pak? Sorry, Mbak. Mohon maaf, Pak, suara Bapak tadi terputus. Oh, terputus-putus. Baik, saya ulangi ya. Kalau ada toko Koko, nah, jadi ada toko namanya toko Koko, pemiliknya Tuan Koko. Pertanyaannya adalah, Tuan Koko wajib pajak atau bukan? Halo? Halo, Mbak? Wajib pajak, Pak. Wajib pajak. Tapi tadi kalau yayasan bukan wajib pajak ya, Iya, Mbak? Pak. Kalau yayasan tadi bukan wajib pajak ya, Mbak Satya? Iya, Pak. Oke. Nah, sebetulnya yang menjadi wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan tadi yang saya sampaikan gitu. Jadi wajib pajak itu ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Kalau wajib pajak orang pribadi itu ya seperti kita ini, gitu ya. Tapi kalau di pajak yang dia mendefinisikan yang menjadi wajib pajak badan itu adalah sekumpulan orang atau modal. Oke. Mbak Sepnya. Jadi badan itu adalah kumpulan orang atau modal. Artinya, kalau yayasan masuk ke definisi tadi. Kumpulan orang atau modal. Nah, yayasan masuk nggak kategori badan? Asetnya. Yayasan masuk definisi ini apa enggak? Ada Excel muncul? Masuk, Pak. Masuk. Nah, sehingga kalau menurut pajak, yayasan, partai politik, ya, apalagi PT, itu semua adalah subjek pajak. Yaitu subjek pajak badan. Gitu. Nah, maka yayasan itu harus ber-NPWP. Gitu. Ya. Nah, karena kalau di pajak itu yang menjadi subjek pajak badan itu definisinya kumpulan orang atau modal. Oke ya. Ini awal-awal. Jadi nanti jangan dianggap ketika dia tidak bertujuan untuk mencari keuntungan menjadi bukan objek pajak. Tetap dia menjadi objek pajak. Begitu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Belum ada? Nah, kita lihat satu persatu yang dimaksud dengan dasar atau yang konsep penting dalam pasal 1 tadi. Pertama adalah pajak penghasilan. Ya. Nah, pajak penghasilan ini adalah nama jenis pajaknya, ya, yaitu namanya pajak penghasilan. Kemudian yang dikenakan terhadap subjek pajak. Ya, jadi dia itu akan
Dia membahas atau dia menyebutkan subjek pajak dulu, ya. Artinya ini adalah pajak subjektif, katanya gitu ya. Nah, itu artinya adalah pajak subjektif. Yang artinya adalah pajak subjektif itu pajak yang dikenakan terhadap subjek. Nah, jadi ada terhadap orang gitu, subjeknya adalah orang atau badan yang jadi dikenakan terhadap subjek pajak. Subjek pajaknya tadi kita lihat ada orang pribadi atau badan yang memiliki maksud bahwasanya ini tidak bisa dipindahkan. Atau ini adalah istilah pajak langsung yang dia melekat kepada subjek tadi. Kalau kita perhatikan yang mendapat gaji ya dia yang kena PPh. PPh 21. Kalau ada kasus yang dapat gaji saya tapi pajak yang membayar perusahaan saya, itu adalah sebuah kesepakatan atau mungkin kebaikan dari perusahaan untuk menanggung pajaknya karyawan. Ya. Namun kalau kita lihat di sini, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak. Nah, subjek pajak tadi menandakan adalah pajak subjektif. Ya, terhadap subjek pajak artinya langsung. Gitu. Oke. Jadi ini PPh ini merupakan pajak subjektif dan pajak langsung. Jadi tidak bisa dipindahkan. Oh, ini tadi yang terkait dengan tahun pajak, ini juga pemajakan yang dilakukan akan secara periodik setahun sekali. Nah, jadi pajak itu kenanya setahun sekali. Mungkin akan ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana dengan pajak yang dipotong setiap bulan? Jadi ini adalah prediksi, tapi tidak termasuk yang final. Gitu. Jadi estimasi. Ya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud tahun pajak menggambarkan bahwasanya kita itu suruh ngitung pajaknya setahun sekali. Pak, saya karyawan, setiap bulan saya dipotong pajak. Nah, padahal katanya kita kalau mau ngitung pajak setahun sekali. Nah, ini menandakan ya jumlah pajak yang dibayar itu, besaran pajak yang harus dibayar itu baru diketahui di akhir tahun. Jadi realnya di akhir tahun. Gitu. Ya. Nah, jadi pajak yang dipotong dalam tahun berjalan itu baru prediction atau fiktif atau perkiraan. Gitu. Nanti netnya dealnya itu di akhir tahun. Gitu. Tapi sebelum itu di sini ada yang menarik. Ada kata-kata diterima atau diperoleh. Baik. Menurut Mas Dandi, diterima sama diperoleh sama atau beda? Halo? Iya, Pak. Diterima sama diperoleh itu sama atau berbeda? Mungkin berbeda, Pak. Kenapa beda? Alasannya apa? Ya, silakan. Bedanya di mana? Mungkin Diterima atau diperoleh. Ya. Kalau diterima itu kita mendapatkan penghasilannya tuh dari mana? Nah, jadi diterima itu di sini menggambarkan dia adalah cash basis. Kalau diperoleh
itu masih accrual basis. Jadi artinya pajak itu ya menganut dua prinsip, yaitu accrual dan cash basis. Dua-duanya oke. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini mungkin? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi pada prinsipnya kita itu di Indonesia sebagian stelsel perpajakan kita menggunakan stelsel fiktif. Jadi kita baru tahu pajak real kita itu bukan di tahun berjalan. Jadi di tahun berjalan ketika kita dipotong pajak itu adalah masih sifatnya fiktif atau prediksi. Jadi ada 25, ada 21, 22 dan seterusnya ini. Nah, ini merupakan kaitannya dengan akhir tahun. Jadi di slide ini dipertegas kalau wajib pajak itu suruh ngitung pajak. Baru ketahuan berapa pajak yang harus dibayar di store itu di akhir tahun. Namun kalau dalam tahun berjalan wajib pajak tersebut dipotongin pajak oleh pihak ketiga withholding tax dalam base-nya, ya. Contohnya ada pasal 25 dan seterusnya itu, ya. Nah ini juga harus dihafalkan. Kredit pajak itu terdapat ketika ada pajak yang sudah dipotong oleh pihak ketiga atau pajak yang di-store atau dilaporkan sendiri. Gitu. Jadi dalam hal ini kalau seorang karyawan, maka pada akhir tahun dia akan menghitung real pajaknya berapa. Sebelum dibayar, dia boleh mengurangi dulu dengan pajak yang sudah pernah dipotong oleh perusahaan. Yang biasanya kita sebut yaitu PPh pasal berapa? Mbak Setnya? Atau Mas Iwan? Jadi PPh pasal berapa? Atas gaji itu biasanya? Pasal 21, Pak. Nah, pasal 21. Jadi karyawan tadi gajinya udah dipotong pasal 21. Namun akhir tahun dia wajib menghitung ulang. Dan ketika sudah ketemu besaran pajak yang terutang, sebelum dibayar, boleh dikurangi dulu dengan pajak yang sudah dipotong pada akhir tahun. Gitu. Ya. Nah, jadi ini gambaran seorang wajib pajak itu nanti harus seperti apa. Ya, jadi yang pertama dia itu harus, kalau dia karyawan berarti dalam tahun berjalan dia sudah dipotong pajak namanya PP21. Setelah dia wisuda, gitu, setelah dia selesai bekerja di akhir tahun, dia wajib menghitung gajinya tadi berapa besar pajaknya seharusnya. Ya. Dan sebelum dibayar, PPh 21 yang sudah pernah dipotong oleh pihak ketiga atau withholding tax ini, itu boleh mengurangi berapa besarnya pajak yang harus dibayar ke luar negeri. Berapa besarnya pajak yang harus dibayar di akhir tahun. Ya, jadi PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan itu masih prediction, masih fiktif istilahnya, teori kalau teori perpajakan. Memang ada 3 teori stelsel pemungutan pajak, satu fiktif, kemudian real, kemudian campuran. Kalau real tadi di kita itu yang disebut dengan PPh final tadi. Ini. Jadi kalau kita ketemu PPh final, itu besar pajak terutangnya pasti sebesar itu. Udah final. Tidak akan ada perhitungan ulang pada akhir tahun, saudara-saudara. Ya, itu kalau ada penghasilan yang masuk kategori objek pajak final. Nah, makanya di sini saya tekan ada apa?
yang jangan-jangan malah yang bukan objek pajak malah jadi dipotong pajak. Nah, itu. Makanya saya tekankan di sini pasal 4 harus benar-benar dihafalkan. Ya, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Bentar, Pak. Silakan. Nah, itu kan ada yang PPh yang dipotong sebelum 1 tahun itu, Pak. Lalu kenapa bisa ada apa yang lebih bayar sama kurang bayar itu karena apa? Nah, itu dia. Karena ada sistem fiktif tadi, sistem persediaan tadi. Itu tadi, Pak. Lalu Jadi ketika kenapa bisa prediksinya berarti bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Jadi ketika dipotongin di tiap bulan itu ternyata pajak PPh 22, 23, dan 21-nya itu lebih besar dibandingkan pajak yang harus dipotong di akhir tahun. Nah, disitulah akan timbul yang namanya lebih bayar. Ya. Besarannya pajak terutang ketika besaran pajak terutang dapat ditutupi oleh kredit pajak atau lebih dari kredit pajak. Jadi gitu. Jadi gini contohnya. Saya setiap hari, setiap bulan terima gaji dan sudah dipotong pajak 10 juta. Pada akhir tahun, ternyata waktu dihitung ulang pajaknya itu bukan 10 juta, tapi hanya 8 juta. Gitu. Nah, itu yang 8 juta tadi yang dikembalikan itu juta. Tadi contohnya gimana? Jadi, potong pajak sekitar 10 juta ya. Setelah dihitung ulang, pajaknya hanya 8 juta. Ya. Oke, berarti dia lebih bayar sebesar 2 juta. Gitu. Lebih bayar ini terjadi kenapa? Karena pemotongan yang dilakukan pada tahun berjalan itu masih bersifat prediksi. Ini prediksi. Ya, ini prediction. Yang sebetulnya besaran pajak terutang ini bisa jadi pada akhir tahun mungkin lebih besar. Gitu. Jadi sudah terlanjur dipotong pajak di tahun berjalan dia, si karyawan ini. Setelah dihitung pajaknya ternyata di akhir tahun pajak terutangnya lebih kecil. Maka menjadi lebih bayar. Begitu, Mas Dandi. Gimana kira-kira? baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih. Pahami, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini poin penting lagi di slide ini. Kita harus hafal pasal 4. Kenapa? Karena ketika kita mengidentifikasi, ya, maka menjadi salah pajak yang harus kita penuhi. Pertama, dalam penghasilan tadi kata pajak dibagi menjadi 2, yaitu objek pajak dan bukan objek pajak. Yang objek pajak dibagi 2 lagi, final dan tidak final. Ya, final dan tidak final. Artinya apa? Kalau ada objek pajak dan disebutkan sebagai objek pajak final, itu pajaknya ya sebesar itu. Tidak akan ada pajaknya lagi. Atau ini yang biasa disebut special real. Itu. Satu mungkin boleh disebutkan contoh objek pajak final. Siapa yang tahu? Apa contoh penghasilan yang masuk kategori sebagai objek pajak dan bersifat final? Bunga deposito dan tabungan serta diskon SBI, Pak. Jadi ketika Hadiah Mas undian. terima bunga tabungan, itu penghasilan kan bagi Mas Iwan ya? Iya, Pak. Itu objek pajak, tapi ya langsung dipotong real bunga deposito tadi. Jadi udah nggak ada pajaknya lagi. Di akhir tahun itu nggak perlu dihitung pajaknya lagi.
apalagi yang disebutkan yang namanya bukan objek pajak. Sudah pasti nggak dihitung pajaknya lagi. Ya. Oke. Nah, ini memang tidak perlu dihitung pajaknya di akhir tahun, final dan bukan objek pajak, tapi perlu dilaporkan dalam SPT tahunan. Jadi nanti di SPT tahunan, penghasilan yang masuk kategori final dan bukan objek pajak tetap masuk di SPT tahunan, namun dia hanya dilaporkan saja. Berbeda dengan yang dimaksud dengan objek pajak dan tidak final. Ya. Untuk objek pajak dan tidak final, ini di tahun berjalan biasanya dia sudah dipotong pajak. Di akhir tahun pajak dia harus dihitung ulang. Gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan objek pajak pasal 4 ayat 1 ini, nah ini nanti perlu dicari berapa penghasilan netonya dulu. Ya, ini untuk mekanisme atau proses perhitungan di akhir tahun. Ya, jadi sebelum dihitung pajaknya dikurangi dulu dengan yang namanya pengurangan dihitungan itu zakat, kompensasi kerugian atau PTKP. Baru itu dihitung pajaknya. Gitu. Nah, setelah diketahui pajak terutang itu berapa, dalam tahun berjalan kan sudah ada yang dipotong pajak atau special fiktif tadi. Atau disebut dengan istilahnya kredit pajak. Bisa jadi PPh terutang di sini lebih besar, lebih kecil dibandingkan ini. Ya, atau sebaliknya. Manakala PPh terutang ini lebih kecil dibandingkan kredit pajak, dia posisinya menjadi lebih bayar. Gitu. Namun kalau sebaliknya jumlah pajak terutang menjadi lebih menjadi lebih besar dibandingkan kredit pajak, itu berarti masih ada kurang bayar. Ya. Jadi tadi lebih atau kurang bayar itu ya sebetulnya bisa dilihat dari pajaknya. Gitu mungkin. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Izin Pak. Ya, monggo. Bukan. Bukannya kenapa nggak sekalian final semua ya Pak? Kan kalau dihitung secara prediksi lagi bukannya kerja 2 kali ya Pak? Karena Bukan cuma 2 kali, 3 kali bisa jadi itu. Kenapa nggak sekalian final aja Pak semuanya? Dan itu kalau saya disuruh milih, saya milih seperti pendapatnya Mas Fitrah Zahrir ini. Kenapa harus final? Kenapa kok final menurut saya lebih bagus? Karena kalau final tadi sifatnya menjadi sederhana. Yang kedua, pajaknya udah pasti segitu. Nggak ada pajaknya lagi. Gitu. Ya, Mas Fitrah, saya setuju. Tapi pertanyaannya kenapa kok nggak dibikin seperti itu? Ya tergantung yang bikin peraturan. Oke, alasannya begini. Kenapa Indonesia masih mempertahankan yang stesel campuran tadi? Ya. Ini tuh alasannya karena APBN itu memerlukan dana yang diperlukan dalam tahun berjalan. Makanya di sini pajak itu ada yang dipotong atau dipungut atau dipenuhi kewajibannya di dalam tahun berjalan. Kalau semuanya dijadikan final, real, dan ada di akhir tahun, takutnya uangnya baru ada, negara ini baru punya uang di akhir tahun. Jadi Indonesia masih belum bisa melepaskan dengan yang namanya stesel campuran tadi. Padahal sebetulnya semangatnya sekarang adalah semangat kesederhanaan. Gitu. Ya. Nah, alasannya kenapa nggak difinalin semua? Tadi alasannya karena secara budgeter atau secara APBN itu perlu dana juga di dalam tahun berjalan. Tidak cuma di akhir tahun saja langsung. Itu. Jadi supaya kas-kas
APBN dalam tahun berjalan tidak kosong. Gitu. Gimana? Ya. Nah ini poinnya di sini ya. Jadi kenapa tadi saya suruh menghafalkan pasal 4? Supaya Anda tahu betul pasal 4 itu menjadi seperti apa pasal 4 huruf angka 1, ayat 1 dan 2 dan 3. Kita lanjutkan slide-nya. Oke, ini definisi subjek pajak tadi. Ya. Jadi pada prinsipnya memang subjek pajak orang pribadi, ya. Itu orang pribadi merupakan pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Nah, ya, jadi di sini subjek pajak tadi yaitu adalah orang itu yang memikul beban pajak ya gitu ya. Orang yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Itu subjek pajak ya, terkait subjek pajak. Oke, kemudian subjek pajak itu dibagi menjadi 2. Apakah itu? Yaitu pertama subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Ya, jadi subjek pajak itu ada orang pribadi dan ada badan. Gitu. Nah, subjek pajak orang pribadi ini di antaranya termasuk di dalamnya adalah warisan yang belum terbagi. Nah, dia masuk subjek pajak orang. Sedangkan subjek pajak badan termasuk di antaranya adalah BUT, itu adalah subjek pajak badan. BUT itu adalah bentuk usaha tetap. Gitu. Oke, jadi tadi yayasan juga objek pajak, subjek pajak siapapun ya. Ya di sini karena badan itu definisinya tadi adalah kumpulan orang atau modal. Termasuk yang dimaksud subjek pajak badan adalah BUT. BUT adalah bentuk usaha tetap. Merupakan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri, tapi dia punya cabang atau reputasi di Indonesia. Itu disebut BUT. Oke, kalau ada pertanyaan. Oh ya, definisi orang pribadi memang tidak ada di dalam undang-undang PPH kita, tapi kalau kita melihat dari pendapat para ahli di sini Pak Dr. Mansuri disebutkan orang pribadi adalah manusia yang dikenakan, yang terdiri dari darah dan daging. Itu pendapat itu menurut Pak Mansuri. Tapi kalau menurut undang-undang sih sebenarnya ada. Gitu. Jadi orang pribadi tadi tidak dibatasin baik oleh usia, kewarganegaraan, kedudukan dan tempat tinggal. Ya. Baik. Berikutnya adalah prinsip pemajakan yang ada dan penentuan subjek pajak. Yang menjadi, ya ini Indonesia kebetulan menggunakan asas domisili. Jadi prinsip pemajakan itu, ya, ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Itu prinsip perpajakannya. Yang dimaksud asas sumber itu adalah ini asas domisili ya adalah orang yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara harus tunduk pada hukum pajak yang berlaku di negara itu, kan? Nah, jadi salah satu prinsipnya adalah asas domisili. Kalau sebuah negara menggunakan asas domisili dalam pemungutan pajaknya, contohnya mungkin Indonesia pakai asas domisili,
Maka ketika ada warga negara Indonesia memperoleh penghasilan, maka penghasilan dia itu kalau pakai asas domisili ya, akan dikenakan pajak baik yang ada yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Itu kalau asas domisili. Jadi semua yang berdomisili di Indonesia itu menjadi wajib pajak dan akan kena pajak atas seluruh penghasilan yang diterima. Selain itu juga ada asas sumber. Nah, ini asas sumber ini. Ini asas sumber. Yang dimaksud dengan asas sumber, ya, sebuah negara hanya akan memajaki atas penghasilan yang diperoleh dari bersumber dari negara itu. Gitu. Nah, tapi kalau menggunakan asas domisili, yaitu ya, kalau asas domisili itu kebalikannya tadi ya. Jadi semua penghasilan kena objek pajak. Itu dia mirip asas kebangsaan atau asas kebangsaan itu adalah seperti asas domisili. Di mana kalau dia berkebangsaan Indonesia, maka ketika dia memperoleh penghasilan dari manapun sumbernya itu menjadi objek pajak. Gitu. Kalau asas kebangsaan itu seperti asas domisili. Gitu ya. Nah, untuk menentukan terkait siapa yang menjadi subjek pajaknya, ya, itu bisa dilihat dari statusnya. Jadi prinsip status. Nah, kalau punya KTP itu berarti subjek pajak dalam negeri, mungkin gitu. Namun kalau dalam hal ya menggunakan prinsip sumber, pengenaan pajak suatu negara tadi hanya akan dikenakan terhadap orang pribadi yang berdomisili atau badan yang didirikan di luar negara sebagai subjek pajak di negaranya berdasarkan asas dari objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan, hubungan ekonomis gitu. Jadi kalau asas sumber poinnya atau disebut territorial tax itu dia hanya mengenakan pajak ya atas penghasilan yang kalau asas sumber itu hanya akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari negara itu. Itu saja. Jadi kalau contohnya dalam hal ini contoh Singapura. Singapura itu ketika ada warga negara Singapura dapat penghasilan dari Singapura, dia kena pajak di Singapura. Tapi kalau dia dapat penghasilan dari luar Singapura, itu jadi nggak kena pajak. Oke? Kemudian prinsip BUT atau Permanent Establishment Principle ini yaitu pengenaan pajak yang di suatu negara yang memilih orang pribadi atau badan yang berdomisili di luar negara sebagai subjek pajak. Di negaranya berdasarkan ada tidaknya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang pribadi tadi. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara, subjek pajak tadi sudah kita lihat sama-sama dibagi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Yang mengalami perubahan di undang-undang CK tadi adalah yang subjek pajak dalam negeri ya. Nah, ini di antaranya adalah yang dimaksud subjek pajak dalam negeri yaitu ya, yaitu yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu akan disebut subjek pajak dalam negeri ya. Nah, ini yang membedakan. Bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ini untuk melihat apakah dia subjek pajak dalam atau luar negeri. Caranya adalah kalau dia bertempat tinggal di Indonesia, maka otomatis dia adalah subjek pajak dalam negeri, katanya itu.
Yang kedua, ketika dia sudah di atas 183 hari atau 12 bulan dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, jadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, ini maksudnya gini. Bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau ada subjek pajak warga negara asing, dia bertempat tinggal di Indonesia, dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, itu ngukurnya pertama seperti itu. Yang kedua, ketika dia lebih dari 183 hari. Itu juga kemarin kita lihat dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang keempat, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu juga bisa menjadikan warga negara asing tadi ya disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Sedangkan untuk subjek pajak badan itu ketika dia berdirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan warisan yang belum terbagi ini juga menggantikan ahli warisnya supaya dia tetap bisa melakukan kewajiban di bidang perpajakan. Ya, warisan belum terbagi itu ya menggantikan yang berhak. Oke. Subjek pajak luar negeri ya, itu adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian warga negara asing yang sudah yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan seterusnya ini. Gitu. Lanjut. Nah, prinsip penentuan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri atau luar negeri itu dicek dari pertama domisili di Indonesia itu di mana. Kemudian orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia bukan subjek pajak akan menjadi subjek pajak orang pribadi luar negeri jika memenuhi syarat melakukan kegiatan melalui BUT dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Maka orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal untuk berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, jadi prinsip penentuan pajak ini Indonesia sebetulnya pakai asas domisili. Oke, masih lanjut. Jadi subjek pajak luar negeri tadi, ya subjek pajak orang pribadi tadi, ini ketika menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP, nah berarti itu syarat objektif sudah terpenuhi. Kalau syarat subjektif itu sebetulnya ketika dia sudah berumur di atas 18 tahun, maka dia harus ketika sudah memenuhi syarat tadi, maka disebutlah sebagai wajib pajak. Poinnya itu. Nah, jadi kalau ada contoh gambar ini si Neng, ya yang laki-laki namanya si Anton. Oke. Kalau di sini disebutkan Neng ini berdomisili di Indonesia sehingga termasuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Oh, udah dijawab ya. Sorry. Jadi Neng ini karena berdomisili di Indonesia maka dia subjek pajak dalam negeri. Tapi bagaimana dengan Mas ini nih, Mr. Takur ini. Nah, ini biasa bisa menjadi salah satu dari kondisi berikut ini. Manakala dia itu adalah salah satu dari kondisi ini, dia bisa disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya. Nah, subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi
Itu intinya tadi adalah ketika dia bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia di atas 183 hari dalam 1 tahun pajak. Nah, lebih dari 183 hari tadi tidak harus berturut-turut, tetapi yang penting kalau ditotalkan dia dalam 12 bulan itu di atas sama dengan 183 hari atau lebih dari. Jadi yang pertama adalah ketika dia disebut sebagai subyek pajak WNI, ketika dia bermukim di Indonesia. Di antaranya adalah ya tempat tinggalnya itu, tempat di Indonesia-nya itu dia menguasai dan dapat menggunakan setiap saat, dimiliki atau disewakan atau tersedia untuk digunakan, dan bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut. Nah, itu nanti dia bisa disebut subyek pajak di negara itu. Jadi kalau ada warga negara asing, WNA, dia punya rumah di Indonesia, berarti dia bisa disebut sebagai subyek pajak dalam negeri. Kriteria yang kedua adalah dia punya kegiatan usaha di Indonesia. Yang ketiga, dia menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari. Itu kriteria dia subyek pajak dalam negeri. Untuk berlaku juga untuk WNA. WNI maupun WNA. Nah, pertanyaannya adalah Mr. John ini, kalau dari contoh ini, dia subyek pajak dalam negeri atau luar negeri? Khususnya di tahun 2015. Soalnya cuma satu di tahun 2015. Jadi Mr. John ada informasi seperti itu. Pertanyaannya adalah, dia itu subyek pajak dalam negeri atau bukan? Itu ya. Oke. Halo? Nah, bagaimana? Ada yang menjawab? Pertanyaannya adalah, Mr. Josh ini di Indonesia kurang lebih datanya seperti ini. Pertanyaannya adalah bulan apa atau dia itu subyek pajak dalam negeri atau bukan? Atau masih disebut subyek pajak luar negeri? Kalau dia subyek pajak dalam negeri, dan apa dia mulai disebut sebagai subyek pajak dalam negeri? Kalau yang izin menjawab Pak, kalau yang di lingkari merah itu kan udah lebih dari 183 hari. Oke. Jadi bisa dikategorikan sebagai subyek pajak dalam negeri seperti itu Pak mungkin. Biarpun ini akumulasinya beda tahun. Halo? Sekalipun kalau kita lihat di sini kan dia beda tahun nih. Apakah dia tetap bisa disebut subyek pajak luar dalam negeri? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oh, belum bisa Pak. Beda tahun. Ya? Beda tahun ya. Kalau ketentuannya tadi biarpun beda tahun asalkan 12 bulan. Nah, jadi 12 bulan ini tidak harus dalam 1 tahun yang sama. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kolom yang ini dia udah memenuhi syarat. Karena dia itu dari November 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas di bulan Oktober, 12 bulannya, dia belum sampai 183 hari ya. Jadi dia belum menunjukkan secara subjektif menjadi subyek pajak dalam negeri. Tapi dia posisinya pada bulan ke-12, pas di 12 bulan, dia di atas 183 hari. Maka dia disebut subyek pajak dalam negeri. Beda dengan yang ada di kolom sebelahnya. Nah, ini belum memenuhi syarat. Ya, karena masih 181 hari. Oke. Atau mereka yang punya niat tinggal di Indonesia yang dibuktikan dengan kitas, ya, terkitab,
atau kontrak itu bisa dijadikan sebagai acuan bahwasan dia adalah subjek pajak dalam negeri. Nah, perlakuan khusus bagi WNA sebagai subjek pajak dalam negeri adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Namun ini hanya berlaku 4 tahun. Setelah 4 tahun dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri seperti pada umumnya. Dan ini tidak berlaku untuk yang memanfaatkan P3B. Gitu. Treaty ya. Jadi ketika orang pribadi tadi memanfaatkan treaty, maka fasilitas ya dengan keahlian tertentu tidak bisa digunakan. Nah, orang pribadi subjek pajak luar negeri itu orang pribadi subjek pajak luar negeri itu adalah yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau ada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau WNI yang ada di luar negeri di atas 183 hari. Oke. Nah, WNI yang akan menjadi subjek pajak luar negeri, contohnya TKI karena sudah di atas 183 hari, nah, atau siapapun, ciri-cirinya adalah ketika dia sudah secara permanen akan tinggal di luar negeri. Dan bukan tempat persinggahan. Yang ketiga, memiliki pusat kegiatan di luar negeri. Itu yang biasanya mengakibatkan menjadi subjek pajak luar negeri. Dibuktikan dengan anggota keluarganya sudah ada duluan, gitu. Atau melakukan kegiatan sehari-hari atau secara yurisdiksi dan atau diantaranya adalah persyaratan tertentu lainnya, gitu. Atau ini ya, jadi telah mempunyai kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima tidak diperoleh di luar negeri tadi. Dan tidak memiliki atau tidak pernah memperoleh, telah memperoleh surat keterangan WNI. Nah, ini persyaratan ketentuan lain sebagai wajib pajak luar negeri. Oke. Nah, untuk subjek pajak WNI sebagai subjek pajak luar negeri, ya, ini dalam hal diperlukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan desa untuk selama-lamanya, itu menjadi subjek pajak luar negeri, atau ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Nah, jadi kalau kita itu statusnya WNI awalnya dan sudah menjadi subjek pajak luar negeri, nah pastikan NPWP-nya itu di non efektifkan dulu. Ya. Mereka yang disebut lapor SPT-nya kalau sudah menjadi subjek pajak luar negeri maka tidak perlu, ya, tidak perlu ada lapor SPT. Nah, bayar pajaknya di luar negeri juga, ya, membayar pajaknya di luar negeri, itu tidak perlu bayar pajak lagi di Indonesia. Tapi kalau ada penghasilan dari Indonesia dan penghasilan tadi ada di Indonesia, dia tetap harus dipenuhi kewajiban pajaknya seperti sebagaimana regulasi yang ada di Indonesia. Gitu. Berikutnya adalah subjek pajak warisan belum terbagi. Hal ini terjadi ketika ada orang pribadi yang meninggal, kemudian meninggalkan warisan berupa usaha. Ternyata usaha ini belum diwariskan atau belum dibagi kepada ahli warisnya setelah dia meninggal. Sehingga untuk menggantikan subjektif, ya, menggantikan subjek pajaknya, maka warisan yang belum terbagi ini menjadi wajib pajaknya. Tujuannya cuma satu nih, menggantikan. Dan ini akan berakhir manakala warisan tadi telah dibagikan kepada ahli warisnya. Gitu. Ya. Oke, ini perlu bisa dibaca yang ini. Ini saat mulai dan berakhirnya. Intinya adalah sebagai wajib pajak, menjadi wajib pajak setelah memenuhi syarat subjek dan objektif,
berakhir setelah syarat subjek dan objektifnya tadi sudah tidak terpenuhi lagi. Gitu. Ya. Kemudian yang bukan subjek pajak. Nah, jadi kalau yang ini tidak perlu punya NPWP sampai kapanpun. Sampai itu satu, kantor perwakilan negara asing, bukan dagang asing ya, bukan representasi office, termasuk pejabatnya nggak perlu, organisasi internasional dan termasuk pejabatnya. Apa bedanya subjek pajak dalam dan luar negeri? Yaitu satu, subjek pajak dalam negeri, pajaknya itu dikenai atas penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Tapi kalau subjek pajak luar negeri hanya dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Yang kedua, tarif yang digunakan pakai tarif umum pasal 17. Kalau asing dia menggunakan tarif berdasarkan pasal 26. Gitu. Atau kalau P3B dia menggunakan P3B. Nah, wajib pajak wajib pajak menyampaikan SPT tahunan. Kalau subjek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Oke, ini tinggal contoh-contoh nih. Ya. Contoh yang bukan subjek pajak orang pribadi. Oke. Nah, ini juga tadi poinnya di sini timbulnya dan berakhirnya kewajiban pajak itu secara subjektif, yaitu kalau orang pribadi, saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berakhir setelah dia meninggal atau meninggalkan Indonesia. Warisan itu timbulnya pada saat timbulnya warisan, berakhir setelah warisan dibagikan. Kemudian subjek pajak luar negeri, saat timbulnya utang pajak itu yaitu saat orang pribadi tersebut memperoleh atau menerima penghasilan, ya berakhir pada saat tidak lagi menerima penghasilan. Ya gitu ya. PUT yaitu saat dia menjalankan kegiatan di Indonesia, berakhir ketika dia sudah tidak lagi ada usaha di Indonesia. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk sesi kali ini. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi di slide 18 kan kalau untuk subjek pajak dalam negeri kan ada 3 syarat tuh, Pak. Mulai dari bertempat tinggal di Indonesia, terus menetap berada di Indonesia lebih dari 183 hari, sama mempunyai niat untuk tempat tinggal. Nah, itu untuk 3 syaratnya harus dipenuhi atau bagaimana, Pak? Kemudian apabila niatnya tersebut niatnya kan kalau di sini kan harus kan ada bukti-buktinya kan, Pak, itu. Nah, itu apakah harus disertai dengan bukti tersebut atau tanpa bukti tersebut kita sudah dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri seperti itu, Pak? Terima kasih. Yang ini tadi ya? Yang ini Mas ya, Mas Koko ya? Iya, Bapak. Nah. Jadi yang dalam apa yang luar negeri tadi? Sorry, yang ini ya? Yang dalam negeri, Bapak. Oh iya. Jadi dia itu kalau salah satu sudah terpenuhi, maka dia memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri. Contohnya, dia punya rumah di Indonesia. Kalau menurut Undang-Undang CK yang sekarang, maka dia bisa disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Gitu. Yang kedua, ternyata dia juga bertempat tinggal di Indonesia dan juga dia punya tempat tinggal di Indonesia dan dia juga berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Itu juga menjadi subjek pajak dalam negeri. Pak, ketika dia hanya poin kedua doang, apakah disebut subjek pajak dalam negeri? Ya, karena ini tidak akumulatif syaratnya. Salah satu syarat ini terpenuhi, maka dia subjek pajak dalam negeri. Gitu. Itu tadi ya pertanyaannya. Kalau yang saya tangkap, apakah ini akumulatif atau parsial? Ini parsial. Itu mungkin terus kalau untuk niatnya ini apa harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang tadi disebutkan ada 5 tadi? Iya. Untuk niat harus ada dokumen-dokumen pendukung. Salah satunya kontrak tadi ya. Atau sudah punya kitas
Mana tadi? Ini dia. Ya, ini dianggap mempunyai niat untuk di Indonesia lebih dari 183 hari. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya Bapak. Gimana? Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, kalau nggak ada, mungkin sesi kali ini kita akhiri dulu. Ya, silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Monggo. Terkait subjek pajak dalam negeri juga, semisal seseorang itu tinggal di Indonesia mulai 1 Januari 2020 dan sampai akhir tahun 31 Desember 2020 itu sudah 183 hari sehingga sudah tercatat sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, itu nanti pajak yang dikenakan itu sejak mulai tahun 2021 atau 2020-nya itu nanti ikut dikenakan, Pak? Ya, kalau pajaknya sejak dia memperoleh penghasilan. Yang membedakan adalah ketika dia masih disebut subjek pajak luar negeri, jenis pajaknya adalah PPh pasal 26. Ketika dia menjadi subjek pajak dalam negeri, jenis pajaknya kalau dia karyawan adalah PPh pasal 21. Berarti Jadi nanti, dia, silakan. berarti nanti mulai tahun 2021 baru dikenakan sebagai pajaknya yang dalam negeri ya, Pak? Iya. Tapi sebelum dia punya NPB, maka sejauh itu kena pajak yang seperti subjek pajak luar negeri. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana dengan kasus ketika dia dianggap subjek pajak luar negeri sebelumnya? Karena dia nggak ngomong mau tinggal di atas 183 hari. Sehingga perusahaan mengenai pasal 26 terus. Ternyata setelah dia anggap gini, cerita awalnya gini. Ada orang asing dikontrak 5 bulan. Berarti kalau 5 bulan, dia itu di atas atau di bawah 183 hari, Mas? Di bawah, Pak. Halo? Di bawah. Yakin di bawah ya? Artinya dia itu dari awal dipotongnya pasal 26 tuh sama perusahaan. Namun setelah kontrak 5 bulan selesai, dia nggak mau pulang. Atau perusahaan masih membutuhkan tenaganya dia. Oh, akhirnya melampaui itu 183 hari. Nah, maka akhirnya dia dikasih NPP dan dia menjadi wajib pajak dalam negeri. Maka pasal 26 yang sudah pernah dipotong karena dia status subjek pajak luar negeri dan sekarang berubah menjadi subjek pajak dalam negeri, pasal 26 yang sudah dipotong itu tetap dapat dikreditkan. Gitu. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Apa? Baik, kalau tidak ada, itu di LMS ada soal. Oh, nanti soalnya saya share aja dikit ya. Itu instruksinya Anda nanti silakan menjawab satu di antara soal tadi. Jawabnya melalui WhatsApp. Gimana? Apa bisa dipahami? Halo?